Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rangkaian kata yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya. Bumi dihiasi dengan lautan yang membentang, gunung-gunung yang menjulang, pepohonan yang rindang, sementara langit dihiasi dengan awan yang melintang. Matahari bersinar terang, berkelap-kelip cahaya bintang, sendunya rembulan, sehingga indah mata memandang. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada sang pejuang. Hidup dan mati bukanlah persoalan, selalu berada di garda terdepan, menegakkan keadilan, memberantaskan kejoliman, menyelamatkan umat dari kesyirikan dan perbudakan, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Dewan Juri, Kak Naya yang baik hati, dan pemirsa pendengar Radio Extra FM yang saya cintai. Adapun pidato yang akan saya bawakan, teknologi semakin berkembang, iman semakin terdepan. Pada zaman sekarang ini, kita tidak heran lagi orang kesana kesini selalu menggunakan teknologi. Dulu kita jalan kaki, sekarang kita angkat kaki pijak gas langsung sampai ke tempat tujuan. Dulu kita surat-suratan, sekarang kita cat-catan. Dulu kita belanja ke pasar, sekarang belanja bisa sambil tidur-tiduran. Dulu orang gosip di bawah pohon, sekarang gosip di handphone. Nauzubillahi min zalik. Seharusnya semakin canggih teknologi, semakin memudahkan untuk kita beribadah dan berdakwah. Mau bersedekah, tinggal buka mobile banking. Mau ceramah, bisa live streaming. Namun banyak kita lihat sosialita tidak bijak menggunakan teknologi, mengumbarkan aurat di sosial media, pajang foto dengan yang bukan mahramnya. Ada kecelakaan bukan nolongin, malah sibuk update status. Di mana jiwa kemanusiaan kita, guys? Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman surah Al-Maidah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolonglah kamu dalam perbuatan dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Terjemahan Quran surah Al-Maidah ayat 2. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar Radio Extra FM yang dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Teknologi semakin berkembang, jangan sampai kita terombang-ambing dalam kehidupan. Seolah teknologi menjadi patokan kemuliaan seseorang. Punya sepeda motor, jangan berpikir kotor. Teman minjam, langsung bilang tekor. Punya mobil mewah, jangan merasa paling kaya. Tetangga menumpang, disuruh bayar sewa. Ini namanya metit bin pelit.
Teknologi yang kita punya hanyalah sarana di dunia saja, yang kelak kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an arba'in an umri fima afna wa an jasadi fima abla wa an ilmi madha amila fi wa an mali min aina iktasaba wa fima anfaqa. Rawahu Ibnu Hibban wa Tirmizi. Yang artinya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan bergeser kedua telapak kaki seorang hamba di hari kiamat sehingga ditanya dengan 4 perkara. Tentang umurnya habis digunakan untuk apa, jasadnya rusak digunakan untuk apa, ilmunya bagaimana mengamalkannya, hartanya dari mana mencari dan kemana membelanjakannya. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan At-Tirmizi. Berdasarkan hadis di atas, marilah kita ingat, kita renungkan, jangan sampai teknologi yang kita punya melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Terutama di bulan Ramadan ini, kita rubah kebiasaan buruk kita yang suka kebut-kebutan menjadi zikiran, yang suka main game online menjadi baca Al-Quran, yang suka sosmedan menjadi i'tikafan, dari yang suka scroll story mantan menjadi musabah diri beramal saleh bersama orang saleh. Hadirin yang saya muliakan, bagaimana tidak anak-anak zaman sekarang banyak yang lalai karena teknologi. Apalagi kalau sudah memegang handphone, lalai berbakti kepada orang tua. Jangankan untuk membantu, malah asyik main handphone. Pagi dan petang, siang dan malam, tak pernah lepas dari handphone. Mau tidur dan bangun tidur, yang pertama kali diambil adalah handphone. Bahkan makan pun ditemani dengan handphone. Giliran habis paket internet, membentak-bentak orang tua untuk mengisinya. Astaghfirullahalazim. Allah Subhanahu wa taala berfirman surah Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Fala taqul lahuma uffin. Artinya, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan Jelas dan lugas ayat di atas. Kita sebagai anak, setua apapun usia kita, setinggi apapun pangkat jabatan kita, sebanyak apapun harta kita, orang tua tetap prioritas utama. Maka sekali-kali kita tidak berhak untuk mengucapkan kepada keduanya, apalagi sampai melawan dan membentaknya. Tidakkah kita ingat seorang ayah bercucuran keringat dan air matanya, legam dan kusut kulitnya, rapuh dan lemah tulangnya untuk membesarkan kita. Seorang ibu 9 bulan mengandung kita, bersimbah darah melahirkan kita, siang dan malam merawat kita, lelah dan letih tak dihiraukannya. Bersyukur bagi kita yang masih ada orang tua, masih terbuka pintu untuk berbakti. Namun bagi yang sudah tiada, jangan lupa untuk mendoakannya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon diberikan kemaafan. Segar dan manis di sebuah naga yang jual rumahnya di sana. Nama saya Asil Salsabila, utusan dari TP Kusabilul Jannah. Wabillahi taufiq wal hidayah, ila liqa ma salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita dengarkan penampilan dari adik kita Salsabila, utusan dari TPQ Sabilul Jannah. Dan seperti apa komentar dari kedua dewan juri kita? Yang pertama komentar dari Ustadz Ali Basir SAG MAG, kepada Pak Ustadz dipersilahkan. Terima kasih ya. Baik, assalamualaikum Salsabila. Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillah. Berapa usianya berapanya? Usia kamu? 11. 11 tahun, kelas 5 SD ya. Alhamdulillah. Judul ceramahnya menarik nih. Apa judul tadi?
Teknologi semakin berkembang, iman semakin terdepan. Iya. Jadi ceramahnya original ya, original juga aktual ini. Di awalnya gerak tangannya nggak jalan, tapi begitu dimulai di pertengahan sudah mulai gerak tangannya, sudah bagus ya. Nah, bahasanya sudah teratur. Ini dipertahankan ya. Nah, tapi tetap Qur'annya tadi di awal maunya ya, tapi dibaca juga. Sudah bagus, ada Qur'annya, ada hadisnya. Hadisnya panjang tadi ya, tentang empat hal akan ditanya nanti dari kiamat ya. Sudah bagus. Kemudian cara menyampaikannya tenang, sudah bagus. Bahasanya juga sudah teratur. Ini dipertahankan Ananda. Ini yang keberapa kali lomba ini? Pertama. Yang pertama ya. Baik, alhamdulillah, semoga bermanfaat. Tapi sedikit tadi menarik sekali, sedikit tadi di zaman sekarang gimana tadi? Pada zaman sekarang gimana tadi? Pada zaman sekarang ini kita tidak heran lagi orang kesana kesini selalu menggunakan teknologi. Dulu kita jalan kaki, sekarang kita angkat kaki pijak gas langsung sampai ke tempat tujuan. Dulu kita surat-suratan, sekarang kita chat-chatan. Dulu kita belanja ke pasar, sekarang belanja bisa sambil tidur. Baik, cukup, makasih. Tadi ada kata-kata guys ya. Nah, kita nak di radio ya, jadi didengar oleh seluruh pendengar kita. Bahasanya bahasa biasa aja. Yang kalau guys itu kan sama sebaya ya. Tapi baik, sudah bagus. Tadi di penghujung ceramah tadi ada pantun ya. Gimana tadi, segar gimana tadi? Segar dan manis di semua naga, yang jua rumahnya di sana. Nama saya Silsal Sabila, utusan dari TPQ Sabila. Alhamdulillah, segar dan manis jus buah naga, yang jual rumahnya di sana. Ananda Salsabila sudah berceramah, insya Allah menjadi dakwah yang berkah. Amin. Insya Allah, amin amin ya robbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz. Dan komentar yang kedua dari Ustadz Rafi Munir MAG kepada Pak Ustadz, dipersilahkan. Ya, anak kami Salsabila. Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillah. Ini pertama tampil ya di radio ya. Ini buat konsep pidatonya siapa? Mualim. Nah, mualim ya. Oke, baik, makasih. Walaupun mualim buat ya, kamu yang baca, kami yang menghafal ya. Bagus ya. Berapa lama menghafalnya? Enggak tahu. 2 hari, 3 hari, itu sebulan? Sebulan. Ya, sebulan ya, luar ya sebulan ya. Ada kemarin peserta menghafalnya sehari ya. Luar biasa dadakan. Ini sebulan ya. Ya, wajar beda dia. Suaranya oke, sudah mantap ya. Suara, gaya, mimik oke ya. Kemudian baca ayatnya pun alhamdulillah lumayan. Baca hadisnya pun lengkap dengan sanadnya ya. Itu bagus, dipertahankan. Judul ini coba ulang judulnya apa? Teknologi. Teknologi semakin berkembang, iman semakin terdepan. Nah, kalau bisa imannya dulu depan. Jadi kita tukar sedikit judulnya. Jadi mantapkan iman di tengah arus teknologi yang berkembang. Jadi itu lebih bagus ya. Nah, jadi imannya dulu. Mantapkan iman di tengah arus teknologi yang sedang berkembang. Nah, jadi imannya yang akan mengontrol teknologi itu. Bukan teknologinya mengikuti apa? Ya apa? Akan memupus iman. Iman sebagai standar untuk memilih, memanage teknologi itu kan. Nah, itu kita tukar dia. Dia mantapkan iman di tengah arus teknologi yang berkembang. Kemudian waktunya ya alhamdulillah ya cukup dalam penyampaian sebuah pidato seperti ini ya, cukup memadai. Karena ini ada teknologi, alangkah baiknya cantumkan satu ayat tentang teknologi. Nah, nanti minta sama alimnya ya. Nah, teknologi itu apa? Nggak tahu kan? Coba baca aja. Nanti ada masalah ilmu ini, masalah ilmu perkembangannya. Jadi ada ayat di dalam Al-Quran yang menyangkut dengan teknologi kan. Masukkan itu nanti, kemudian bisa dirangkai nanti seperti yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Jadi iman dan ilmu dulu, jangan teknologinya dulu. Iman dan ilmu ya. Ya oke. Mudah-mudahan bisa tampil lagi pada season berikutnya kan. Ya, amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah untuk hari ini sudah selesai ya.